Yo halo semuanya, balik lagi sama kita, Halo Anime. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Kanojo Okarishimasu, anime yang menceritakan seorang mahasiswa biasa yang selalu saja gagal dalam masalah percintaannya. Dan hal itu membuatnya putus asa hingga pada akhirnya ia menemukan solusi dari keperjakaannya. Ia menemukan sebuah aplikasi yang bernama Pacar Rentalan dengan pelayanan yang bisa menemaninya kencan dengan biaya sewa 5.000 yen per jamnya. Awalnya ia merasa nyaman, namun akibat pacar rentalannya itu, banyak yang salah paham bahkan neneknya sendiri yang sudah terlanjur menyukai pacar bohongannya itu. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kinoshita Kazuya adalah mahasiswa biasa, dikenal sebagai Jones sejati. Namun pada akhirnya ia mempunyai pacar yang bernama Mami. Namun baru berjalan 1 bulan ia diputusi. Untuk mengobati rasa sakit di hatinya, ia pun memutuskan untuk menyewa pacar rentalan. Dari sebuah aplikasi yang ia temukan, wanita itu bernama Mizuhara Chizuru. Namun ada beberapa larangan yang harus ditaati oleh klien. Salah satunya adalah membawa ke tempat pribadi. Kencan mereka hari itu berjalan sangat lancar, bahkan hingga membuat Kazuya berdebar-debar. Namun setelah sampai di rumah, Kazuya merasa dibodohi, bahwa semua keromantisan yang dilakukannya itu hanyalah akting semata. Lalu ia pun memberikan review yang buruk pada pelayanannya Chizuru. Pada keesokan harinya, ia menyewa Chizuru kembali untuk mengungkapkan kekecewaannya bahwa sebenarnya ia sangat menyadari bahwa ini semua hanyalah akting. Sebagai bentuk profesionalnya Chizuru dalam bersikap lembut dan membuatnya nyaman. Namun hal itu berhasil membuat Kazuya baper. Chizuru lalu memarahinya karena telah memberi review yang buruk kepadanya. Tidak lama Kazuya menerima telepon yang memberitahukan bahwa neneknya terjatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu Kazuya pun bergegas menyusulnya. Karena durasi sewanya masih belum selesai, Chizuru pun terpaksa mengikutinya. Setelah sampai di rumah sakit, keluarga mereka menanyakan siapakah yang dibawa Kazuya. Kazuya menjawab ia adalah pacarnya, dan Chizuru pun membenarkan perkataannya itu. Spontan semuanya pun kaget dan terharu, karena Kazuya dinilai payah dalam hal wanita. Saking bahagianya, nenek Kazuya ingin memperkenalkan Chizuru pada temannya. Namun Chizuru dan Kazuya memutuskan untuk bersembunyi, karena neneknya Chizuru juga berada di rumah sakit yang sama. Singkat cerita, mereka pun tetap ketahuan. Kedua neneknya pun saling bahagia melihat cucu-cucu mereka sedang berpacaran. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun membuat kesepakatan bahwa Kazuya hanya menyewa Chizuru ketika ia ingin menjenguk neneknya. Bukan hanya sampai di situ, masalah yang baru pun berdatangan. Ternyata Chizuru dan Kazuya berada di kampus yang sama. Terlebih lagi ternyata kosan mereka bersebelahan. Lalu mereka pun membuat janji untuk berpura-pura tidak saling mengenal agar pekerjaannya Chizuru tidak ketahuan. Saat berkencan, di tengah jalan mereka malah bertemu dengan temannya Kazuya. Ia adalah Kibe dan Kuribayashi. Kazuya lalu memamerkan pacarnya di depan teman-temannya itu. Lalu temannya pun mengajak mereka agar bergabung ke pesta minum bersama. Setelah sampai di sana, Kazuya terkejut dan tidak mengetahui bahwa Mami-chan juga berada di sana. Mami-chan lalu mempermalukan Kazuya di depan Chizuru bahwa mantannya itu memiliki gairah yang tinggi dan tidak bisa menjaga pandangannya saat berpacaran dengannya. Mizuru merasa kasihan, lalu ia pun angkat bicara dan membela Kazuya. Namun dengan payahnya, Kazuya malah membenarkan perkataannya Mami. Mizuhara lalu marah dan meninggalkannya. Setelah sampai di rumah, Kazuya lalu meminta maaf pada Chizuru. Namun Chizuru memahami perasaannya Kazuya yang masih mencintai Mami. Maka dari itulah Kazuya masih membela Mami. Chizuru pun mengatakan bahwa ia akan menemani Kazuya jika dirinya sedang bersedih hingga Kazuya mendapatkan seorang pacar. Kazuya pun tersipu malu dengan perkataannya Chizuru. Keesokan harinya Kazuya dan teman-temannya pergi liburan ke pantai. Dan kebetulan Chizuru juga berada di sana bersama dengan teman kampusnya. Di samping itu, Kazuya masih kepikiran dengan perkataan Chizuru tadi malam yang seakan keluar dari hatinya yang terdalam. Lalu ia pun bingung antara memilih Mami yang telah kembali padanya lagi ataukah menghargai perasaannya Chizuru. Padahal fakta yang sebenarnya
Mami bersikap seolah memiliki rasa kepada Kazuya, hanya ingin hubungannya Kazuya berakhir karena ia merasa cemburu melihat Kazuya bisa memiliki wanita cantik. Saat itu Kazuya dan Chizuru sedang naik kapal. Chizuru merasa tidak enak badan lalu terjatuh. Sontak Kazuya pun melompat tanpa memikirkan kondisi handphonenya. Singkat cerita, Kazuya pun mendapatkan ciuman pertamanya dari Chizuru karena tak sadarkan diri setelah menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Kazuya merasa Chizuru memiliki perasaan padanya. Seminggu pun telah berlalu, nenek mereka telah keluar dari rumah sakit. Ternyata nenek mereka secara diam-diam membuat rencana untuk menjebak cucu mereka agar bisa berduaan di sebuah hotel, dan hal itu berhasil. Awalnya mereka saling canggung satu sama lain, hingga pada akhirnya mereka pun terpaksa menikmatinya karena menghargai nenek mereka yang telah membayar semua ini. Di hotel tersebut Kazuya mengungkapkan, setelah semua permasalahan ini berakhir, Kazuya berharap Chizuru masih mau disewa olehnya lagi. Singkat cerita, mereka pun mengurungkan niatnya untuk jujur kepada nenek mereka karena merasa ini terlalu cepat dan bisa membuat perasaan nenek mereka bersedih. Setelah mendapat masalah bertubi-tubi, kini datang lagi masalah yang baru. Salah satu wanita muncul bernama Sarashina Ruka. Ruka mengetahui bahwa Chizuru adalah pacar rentalannya Kazuya. Mengapa ia angkat bicara? Alasannya cukup simpel, karena ia merasa risih dengan rumor pasangan paling serasi yang padahal itu adalah pacar rentalan. Kazuya pun sangat panik. Ia memohon dan membujuknya agar tutup mulut. Ruka geram dengan sifatnya Kazuya yang rela memohon-mohon demi Chizuru agar pekerjaannya Chizuru tidak tersebar. Padahal kebanyakan orang menyewa pacar rentalan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Dan karena sifatnya itulah, ternyata Ruka diam-diam mulai menyukai Kazuya. Mengapa Ruka mengetahui Chizuru adalah pacar rentalan? Ternyata Ruka juga adalah pacar rentalan. Dan Kuribayashi adalah orang yang menjadi pacar rentalannya akhir-akhir ini. Namun setelah menaruh hati dengan Kazuya, ia membuat Kuribayashi depresi karena telah jujur di depan Kazuya bahwa Ruka hanyalah pacar rentalannya Kuribayashi. Tentu saja hal itu membuat Kuribayashi sangat malu di depan Kazuya. Singkat cerita, Ruka mengatakan perasaannya pada Kazuya. Kazuya sangat terkejut karena ini sangat mendadak. Dan juga ia merasa tidak enak nantinya dengan Kuribayashi. Ditambah lagi, dari lubuk hatinya yang paling terdalam, ia hanya mencintai Chizuru seorang. Namun Ruka memaksa. Setelah mendapat saran dari Chizuru, Kazuya pun bersedia menerimanya. Namun sebatas coba-coba saja. Jika cocok maka akan terus berlanjut. Scene berpindah. Hari Natal pun telah tiba. Walaupun Ruka sangat memperhatikan Kazuya, namun Kazuya risih dengan sikap posesifnya. Dan ia masih belum bisa menghapus Chizuru dari ingatannya. Lambat laun Kazuya pun mengetahui background dari seorang Chizuru, yang ternyata ia adalah seorang aktris pendatang baru. Namun untuk memperbagus aktingnya, ia harus sekolah aktor. Dan untuk mengejar mimpinya itu, ia membutuhkan uang yang sangat banyak. Maka dari itulah ia bekerja menjadi pacar rentalan. Di hari Natal itu, Chizuru memberikan hadiah case handphone pada Kazuya sebagai tanda maafnya karena secara pihak memaksa Kazuya untuk menerima Ruka. Kazuya sangat terharu karena baru kali ini ia mendapatkan hadiah Natal dari seorang cewek. Tahun baru pun tiba. Nenek Kazuya mengundang Chizuru untuk acara makan-makan. Ternyata Ruka mengikuti mereka dan berusaha mencuri perhatian neneknya. Dan dengan gamblang ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah pacarnya Kazuya. Kazuya lalu beralibi bahwa Ruka memang sering berbohong. Meski begitu Ruka tidak menyerah karena ia geram melihat kebohongan mereka berdua. Namun neneknya tetap mempercayai bahwa Chizuru tidak mungkin sukarela diduakan oleh Kazuya. Scene berpindah. Hingga hari ini hubungan Kazuya dan Kuribayashi masih sedikit canggung perihal perbuatan Ruka yang membuatnya malu. Kazuya merasa kasihan dengan mentalnya Kuribayashi. Lalu ia pun berinisiatif mengajaknya jalan-jalan. Namun yang datang menemuinya adalah Chizuru. Kuribayashi terkejut mengetahui bahwa Chizuru juga adalah pacar rentalannya Kazuya. Kazuya bekerja sama dengan Chizuru agar mengajak Kuribayashi kencan.
bertujuan mengembalikan semangat Kuribayashi pada wanita, dan hal itu berhasil. Ia mulai mempunyai gairah kembali untuk mendapatkan pacar. Di tengah berjalannya kencan itu, Kazuya pun muncul. Lalu ia pun menjelaskan semuanya. Kuribayashi tertawa lepas setelah mendengar semua ceritanya, dan ia juga merasa lega bahwa sahabatnya itu masih perjakatulan dan tidak populer seperti dirinya. Akhirnya hubungan mereka pun sudah membaik kembali. Scene berpindah. Di suatu malam, Chizuru meminta tolong pada Kazuya untuk melatih juniornya berkencan yang sangat pemalu dan juga tidak berpengalaman, sehingga sering mendapat komplain dari klien pacar rentalannya. Kazuya pun menyanggupinya. Gadis itu bernama Sakura Sawasumi. Setelah mereka berkencan, benar saja gadis itu sangat irit bicara dan juga senyum. Kencannya itu tidak berjalan begitu mulus, namun setidaknya sudah ada perkembangan dari sikap Sumi kepada kliennya. Saat mereka asik berkencan, masalah baru pun muncul, yaitu Mami melihat mereka berdua dan mengira Kazuya sedang selingkuh dari Chizuru. Di sini Mami mengungkapkan kekagumannya. Semenjak putus darinya, kini Kazuya telah menjadi cowok populer yang bisa mendapatkan cewek-cewek cantik. Lalu ia pun pergi dan bersikap seolah tidak melihat apapun. Namun tetap saja ia penasaran dan memutuskan mencari profil tentang Sumi. Lalu akhirnya ia pun mengetahui latar belakang dan juga pekerjaannya. Pada malam harinya, Chizuru sempat cerita pada Kazuya bahwa suatu saat nanti ia ingin berhenti bekerja sebagai pacar rentalan jika ia telah mendapat tawaran dari sutradara. Keesokan harinya, Chizuru datang menemui kliennya yang ternyata itu adalah Mami, bertujuan untuk mempermalukan statusnya Chizuru sebagai bentuk kekesalannya karena telah menipunya berpura-pura menjadi pacarnya Kazuya yang kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan ia memojokkan Chizuru. Apakah Chizuru mulai menyukai Kazuya yang sebenarnya adalah kliennya sendiri dan juga melanggar agensinya? Chizuru menjawab Kazuya adalah pacarnya. Chizuru lalu mewakili perasaannya Kazuya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Kazuya masih sangat mencintai Mami. Bahkan 1 tahun lamanya tidak cukup untuk melupakan Mami. Mizuhara lalu memohon padanya agar memikirkan perasaannya Kazuya dan mencoba menerimanya, bukan menggantung perasaannya. Mami lalu marah karena terlalu ikut campur dalam urusannya, lalu ia pun meninggalkannya. Di sisi lain, Kazuya ternyata mengikuti mereka dan telah mendengar semuanya. Setelah malam harinya, Kazuya berterima kasih pada Chizuru karena telah mewakili perasaannya. Chizuru pun meminta maaf karena belum bisa menepati janjinya untuk mencarikan Kazuya pacar. Sontak Kazuya pun berpikir, sejauh itukah Chizuru perhatian terhadap dirinya? Padahal ini sudah melanggar peraturan agensi yang mencampuri urusan pribadi klien. Kazuya lalu memberanikan dirinya untuk mengatakan kejujuran hatinya bahwa ia tidak membutuhkan yang lain. Ia hanya ingin Chizuru menjadi pacarnya. Seketika Chizuru tersipu malu, namun Kazuya terlalu grogi sehingga ia mempelesetkan perkataannya. Aku ingin kamu saja, namun sebagai pacar rentalan. Itulah yang dikatakannya. Padahal yang sebenarnya Chizuru sudah salah tingkah. Namun karena Kazuya mengatakan hal yang ambigu, lalu Chizuru pun tidak bisa menanggapinya dengan serius. Dengan ini, drama percintaan mereka pun terus berlanjut. Nah, itulah seluruh alur cerita Kanojo Okarishimasu versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.